Ando, Ando mana ya? Katanya belajar, lagi belajar dong. Dah, kok kedengarannya lagi tidur? Ando, 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 ya Allah, Ustadznya lagi nerangkan malah tidur. Ando, 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 Ando. Ada, kakak ngagetin aja sih. Bukan ngagetin dong. Ando kan lagi belajar, ustadznya juga lagi nerangkan. Loh, Ando malah ditinggal tidur. Gimana sih, Ando? Awis, Ando sih ngantuk banget, Kak. Iya, ngantuk sih ngantuk, tapi kasihan ustadznya lu lagi nerangkan. Ya kan? Mana coba adab akhlaknya Ando? Oh, iya, Kak. Maafin aku ya, Kak. Oh, Ando nggak sengaja. Ya, nggak sengaja, tapi kan kalau kita menuntut ilmu, kita mencari ilmu, itu harus ada adab sopan santun juga. Apalagi ada gurunya yang sedang menerangkan, Do. Oh iya, Kak. Nah, Do, Ando mau nggak ilmunya tidak bermanfaat? Nggak mau dong, Kak. Ando mau nggak ilmunya tidak berguna? Nggak mau dong, Kak. Ando mau nggak ilmunya tidak berkah? Nggak mau dong, Kak. Nah, kalau tidak mau seperti tadi, maka Anda harus perhatikan ustadznya yang lagi menerangkan. Pernah dulu kakak juga pernah belajar dari seorang ustadz. Nah, kata ustadz ada pepatah Arab yang menerangkan tentang bagaimana kita harus menghormati guru ataupun dokter. Terus gimana dong, Kak? Gimana tuh pepatah Arabnya, Kak? Begini do bunyinya. Innal mu'allima wa tabiba kilahuma. Apa artinya, Kak? Masih ada lanjutannya. Oh, ada lanjutannya, Kak? Iya, layan sohani idza huma lam yukroma. Oh, terus ada lagi, Kak? Ada. Pasbir lidaika in jafauta tobiban. Wakna bijahlika in jafauta mu'aliman. Artinya apa, Kak? Artinya, innal mu'allima wa tobiba, sesungguhnya guru dan dokter itu tidak akan memberikan nasihat kedua-duanya idza huma la yukrama, apabila keduanya itu tidak dihormati. Oh, gitu ya, Kak? Iya. Nah, Ando tadi menghormati enggak? Oh, enggak. Nah, jangan sampai gurunya tidak akan bisa memberi nasihat kepada kita. Terus kalau gurunya tidak memberikan nasihat kepada kita, apa yang yang terjadi pada kita, Kak? Nah, kalau kita tidak dikasih nasihat sama gurunya, maka fasbir lidzaika in jafauta tobiban. Maka bersabarlah dengan penyakitmu apabila kita menjauhi dari doktermu, ya. Dokter misalkan kita sakit, jauh dari dokter, ya, tidak memperhatikan dokter, maka bersabarlah dengan penyakit kita. Sama juga dengan guru. Wakna bijahlika. Apa tuh, Kak, artinya? Wakna bijahlika, dan bersabarlah dan terimalah dengan kebodohanmu. In jafauta mu'alin, apabila kamu menjauhi gurumu. Kan aku tidak menjauhi guruku, Kak. Iya, tidak menjauhi guru, tapi kan tadi ketika ustadznya menerangkan Ando tidur, berarti kan menjauhi. Oh iya ya, aduh, maaf ya Ustadz, aku tadi ketiduran, tidak sengaja. Iya, hari ini nggak apa-apa Ando tidak sengaja ya, tapi betul kalau kita belajar tuh harus giat, harus rajin memperhatikan gurunya. Nah, ini juga ada Ando, ada adab sopan santun ketika kita belajar. Oh gitu, emang apa, Kak? Ada, coba kita perhatikan ya videonya. Oke deh, Kakak. Yuk teman-teman, kita perhatikan videonya ya tentang adab sopan santun belajar.
Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad fil awwalin, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad fil akhirin. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man arada ad-dunya fa'alayhi bil ilmi. Man arada al-akhirah fa'alayhi bil ilmi wa man aradahuma fa'alayhi bil ilmi. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin rahimakumullah. Pertama-tama dan yang paling utama, mari kita senantiasa mengucap rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan karunia, hidayah dan inayahnya kepada kita semuanya, sehingga kita masih dalam keimanan dan ketakwaan kepadanya. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada baginda kita, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena atas perjuangan beliaulah kita ada dalam zaman yang penuh dengan keilmuan, penuh dengan cahaya ilahi yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin rahimakumullah, ilmu sangatlah penting bagi kehidupan kita semuanya. Karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan kepada Rasul kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui ayat yang pertama yang Allah turunkan kepada beliau, yaitu surat Al-Alaq yang berbunyi, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang telah menciptakanmu. Ini adalah satu isyarat di mana Rasulullah SAW harus membaca bukan hanya dengan buku, tapi membaca seluruh apa yang ada dalam alam semesta ini. Pun begitu dengan kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Rasulnya untuk mencari ilmu dari mulai buayan kita di dalam rahim seorang ibu kita sampai ke liang lahat. Utubil ilma minal mahdi ila lahdi, rawahu Muslim. Bahkan ilmu itu menjadi sesuatu yang sangat penting bagi kita yang ingin mendapatkan kebahagiaan dunia maupun akhirat. Hal ini apa yang telah disampaikan oleh Rasulullah SAW melalui hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani, man arada dunya fa'alaihi bil ilmi wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Ketika kita menuntut ilmu, kita pun dihukumi menjadi seseorang yang fisabilillah, yaitu berjuang di jalan Allah. Hal ini sesuai dengan hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillah hatta yarji'a. Barang siapa yang keluar mencari ilmu atau menuntut ilmu, maka dia fisabilillah hatta yarji'a. Dia sama dengan orang yang berjuang di jalan Allah sehingga ia kembali ke rumahnya. Dalam hal mencari ilmu, ada hal yang harus kita perhatikan, yaitu adab ataupun etika ketika kita mencari ilmu. Bahkan seorang imam yang besar, yaitu Imam Syafi'i, ketika mencari ilmu,
mengalami kesulitan dalam menghafal ilmu-ilmu yang diberikan oleh gurunya. Ia pun menghadap seorang guru yang bernama Waqi. Sakautu ila Waqi'in su'al hibdi fa arsadani ila tarkil ma'asi fa akhbarani bi anna al-ilma nurun wa nurullah la yuhda lil 'asi. Imam Syafi'i menghadap Imam Waqi bercerita tentang bagaimana kesulitan dia menghafal. Maka Imam Waqi memberikan nasihat kepada Imam Syafi'i untuk menjauhi maksiat, karena sesungguhnya ilmu adalah nurullah, cahaya Allah, wa nurullah, dan cahaya Allah la yuhda lil 'asi, tidak diberikan kepada orang-orang yang bermaksiat. Meninggalkan maksiat salah satu adab atau etika ketika mencari ilmu. Selanjutnya ada adab-adab yang lain yang harus kita perhatikan. Di antaranya niat karena Allah Subhanahu wa taala. Selalu berdoa ketika kita mencari ilmu. Bersungguh-sungguh dalam mencari ilmu, menjauhi maksiat, tidak sombong ketika kita sudah mendapatkan ilmu, dan yang terpenting adalah menghormati guru-guru kita yang telah memberikan kita ilmu. Di samping itu, kata Imam Syafi'i rahimahullah, ada 6 syarat seseorang ketika ia ingin mendapatkan ilmu. Ahilan tanalal ilma illa bisittatin sa'umbika an tafsilha bibayanin dzaka'un wa hirsun wa izdihadun wa dirhamun wa suhbatul ustad wa tulul zaman. Ahilan tanal ilma illa bisittatin, wahai saudaraku, bahwasanya kamu tidak akan bisa mendapatkan ilmu kecuali dengan 6 syarat. Yang pertama, zakaun, kecerdasan, wahirsun, tamak atau aktif dalam mencari ilmu. Yang ketiga, wazdihadun, sungguh-sungguh dalam mencari ilmu. Yang keempat, dirhamun, biaya untuk mencari ilmu. Yang kelima, wasuhbatul ustad, mempergali ustad atau menghormati ustad. Watuluz zaman, dan masanya yang sangat panjang. Bahkan Rasulullah SAW juga menyebutkan dalam sebuah hadis, utubul ilma minal mahdi ilal lahdi, carilah ilmu semenjak dari buayan rahim ibu kita sampai lalahdi, sampai ke liang lahat. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan hari ini bermanfaat bagi kita semuanya, umumnya dan khususnya bagi diri saya pribadi. Wa akhiru kalam, billahi taufiq wal hidayah, wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Ndo, gimana Ndo? Tadi sudah memperhatikan belum videonya? Sudah Kak. Alhamdulillah, Anda sudah paham sekarang. Paham apa Ndo? Iya, tadi kan Ustadz menerangkan tentang ada sopan santun ketika kita belajar. Oh, jadi mau lagi tadi seperti tadi ngantukan. Enggak mau dong Kak, kita harus memperhatikan Ustadz atau guru kita. Baiklah, ingat ya teman-teman, ketika kita belajar tetap kita harus niat, kemudian belajar dengan semangat ya, dan yang terutama adalah perhatikan guru. Karena kalau kita memperhatikan guru, otomatis kita akan dapat ilmu yang berkah dari guru kita. Terima kasih sudah menonton video ini. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dah teman-teman.